Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini pelajaran PAI. Ustadzah akan menyampaikan materi tentang praktek sholat. Ketika kita sholat, kita harus mencontoh cara-cara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut Ustadzah akan menerangkan tentang cara-cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita berdiri tegak menghadap kiblat. Tangan kita lurus, pandangan mata kita ke tempat sujud. Kemudian kita niat di dalam hati. Setelah kita niat, kita melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama. Ketika takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi telinga. Kemudian setelah takbiratul ihram, tangan kita bersedekap, yaitu posisi telapak tangan kanan berada di atas telapak tangan kiri. Di sini kita nanti membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat-surat lain yang kita hafal, ya. Nah, kemudian kita melakukan gerakan yang namanya ruku. Pada gerakan ruku kita membungkukkan badan. Nah, posisi punggung kita harus lurus, ya. Punggung kita harus lurus. Tidak boleh terlalu membungkuk ke bawah atau melengkung, tidak boleh ke atas, ya. Kemudian pandangan mata kita lurus ke tempat sujud dan telapak tangan kita memegang kedua lutut kita. Setelah itu kita melakukan gerakan yang namanya i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Nah, ketika i'tidal kita mengangkat tangan sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri tegak lurus, kemudian membaca doa i'tidal. Setelah itu kita melakukan gerakan sujud. Saat sujud ada anggota-anggota badan kita yang harus menempel di tempat sujud, yaitu dahi, hidung, kemudian telapak tangan kita, kedua telapak tangan kita, kemudian lutut-lutut kita, dan ujung-ujung jari kaki kita. Itu harus menempel lantai semua atau tempat sujud. Dan ini telapak tangan juga harus menghadap ke kiblat telapak tangannya dan menutup, tidak boleh membuka telapak tangannya. Kemudian gerakan duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, kita duduknya seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Duduk di antara dua sujud disebut juga dengan duduk iftirash. Posisinya yaitu telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jarinya menghadap ke kiblat, diusahakan menghadap kiblat. Kemudian telapak kaki kiri kita duduki. Ini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash juga dilakukan ketika kita tasyahud awal atau tahiyat awal. Nah, kemudian ketika kita akan mengakhiri sholat, ada duduk yang namanya duduk tahiyat akhir atau disebut juga dengan duduk tawaruk. Duduk tawaruk tidak sama dengan duduk iftirash, ya. Kalau duduk tawaruk itu telapak kaki kanan itu ditegakkan dengan jari-jari menghadap ke kiblat seperti tadi, tapi telapak kaki kirinya dijulurkan keluar menyilang ke sebelah kanan. Kemudian kita duduknya di lantai, ya. Ini namanya duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Dan yang paling akhir adalah salam. Salam, ketika kita salam,
kita menengokkan kepala ke sebelah kanan, kemudian menengokkan kepala ke sebelah kiri. Saat kita menengokkan kepala, itu pipi kita diusahakan bisa terlihat dari belakang. Nah, itu anak-anak beberapa gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat melaksanakan sholat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencontohnya sehingga sholat anak-anak menjadi benar. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dan anak-anak praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.